Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu, dan salam ekspor. Kembali lagi di Export Expert Talk, sebuah podcast bincang santai mengenai ekspor yang menghadirkan expert di bidang ekspor, tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Kita berbicara bersama, diskusi santai, memberikan informasi dan utamanya memberikan motivasi kepada kita semua mengenai ekspor produk dan jasa Indonesia. Nah, kali ini kita memasuki episode yang ke-60. Jadi sudah selama 60 minggu, 60 kali kita menghadirkan expert di bidang ekspor dengan tema yang berbeda-beda. Tentunya bersama saya, host Export Expert Talk, Agung Haristiawan, atau biasa dipanggil Haris. Nah, kali ini kita kehadiran expert yang kembali lagi karena ini episode yang ke-60 spesial dan ini episode pertama setelah Hari Raya Idul Fitri. Jadi tak lupa kami tim Export Expert Talk mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kali ini kita kehadiran sahabat lama saya dari Australia. Beliau ini adalah salah satu diaspora kita, importir produk makanan minuman dari Indonesia, tetapi kali ini sudah merambah lebih besar lagi, karena beliau kali ini tidak akan berbicara hanya makanan dan minuman saja, tetapi kali ini kita akan mengangkat tema ITH Australia, Trading House Kadin pertama di dunia. Jadi kita kali ini kehadiran Bapak Antonius Aoyang. Selamat siang Pak Antonius, nih siang waktu Sydney nih. Apa kabar? Selamat siang Pak Haris, kabar baik Pak. Gimana kabar Pak juga? Terima kasih. Baik. Pak. Mohon maaf lahir dan batin Pak Haris. Sama-sama Pak Antonius. Ya, ini Pak. Mohon maaf juga tadi kendala teknis, jadi kita agak terlambat 5 menit Bapak dan Ibu sekalian. Ini sebagai informasi juga, saya baru datang tadi subuh Pak Antonius, jadi saya mudik nih. Jadi ini informasi juga, di Indonesia ini kan mungkin juga di Australia kan semuanya lockdown ya Pak Antonius. Betul, ya. betul. Selama 2 tahun ini aktivitas terkendala, jadi baru kali ini di Indonesia ini mudik diperbolehkan lah walaupun dengan protokol kesehatan tentunya. Yeah. Jadi cukup ramai sekali Pak Antonius, saya baru tiba tadi pagi jam 5 pagi, jadi setting agak sedikit terlambat, tapi ternyata kita sudah mulai aktif kembali ya, perekonomian tidak hanya di Indonesia, di Australia juga demikian. Nah, kita juga ingin mendengarkan nih jadinya, saya pengen tahu juga ITH ini bagaimana, sebagai informasi juga nih, Pak Antonius, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu kenal saya, banyaknya kenal pernah di ITPC Sydney, support House of Indonesia, tapi kita kali ini menghadirkan ITH. Nah, bagi kami, apapun itu, selama itu mendorong produk dan jasa Indonesia, itu tentu saja bagus ya, dan saya yakin Pak Antonius pun juga sepakat, kita akan bersama-sama berkolaborasi untuk mendorong produk Indonesia go global. Nah, yang saat ini sangat menarik sekali, karena ini ITH ini menjadi trading house pertama milik Kadin di dunia nih. Nah, ini yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Antonius Aoyang mengenai hal ini, tetapi saya ingin dengar dulu yang santai-santai dulu lah Pak Antonius. Ini kita sudah 2 tahun nggak bincang-bincang seperti ini, offline saya belum bisa datang ke sana, mungkin nanti kita bisa ada waktu, mungkin Pak Antonius bisa undang saya nih ke Siap Pak Haris. Ya. Mungkin Pak Antonius bisa menjelaskan, jadi ini acara ini sudah 60 kali Pak Antonius, dan kita ingin memberikan informasi tapi terutama motivasi kepada kita semua. Jadi ini live-nya di TV Desa juga bisa disaksikan di satelit, melalui YouTube juga bisa, aplikasi kami juga ada, Export Indonesia, melalui aplikasi Genflix juga ada. Jadi ini kita harapkan bisa memberikan informasi atau motivasi tadi terkait ekspor ke seluruh masyarakat Indonesia. Nah, khususnya kali ini kita bicara Australia. Kembali kampung halaman saya kedua nih, saya kangen sekali nih dengan
sekalian nih jadinya. Gitu. Boleh. Siap, silakan Pak Antonius. Oke. Terima kasih banyak Pak Haris atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini sama teman-teman sekalian yang ada di sini. Saya kebetulan diminta sama Pak Haris untuk menjelaskan apa sih itu sebenarnya ITHA. Nah, ITHA itu adalah Indonesia Trading House Australia. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah tahu bahwa ini mungkin saya sekaligus share screen ya, ini ya, supaya biar ada gambaran ke kita semua. Ya, boleh Pak. Nah, sambil jalan Pak ya Haris ya. Jadi ITHA itu adalah suatu company yang kita bentuk dan kita kerjasama sama Kadin Pusat di Jakarta. Nah, ini ITHA ini sebenarnya terbentuk karena Indonesia sama Australia itu sudah ada sign agreement namanya IASEPA. Itu mungkin teman-teman tahu sini ada Pak Haris tahu Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Betul. Ini ditandatanganin pada tanggal 5 Juli 2020. Nah, di mana kayak kita boleh bilang ini semacam free trade agreement antara kedua negara. Nah, kebanyakan adanya agreement ini tapi kita belum bisa melihat ada hasil. Nah, makanya disinilah adanya ITA ini. Kita ini mau mengatur supaya ada hasil antara perdagangan dua negara ini. Sehingga kita dari inisiatif Kadin dan diaspora Indonesia di sini juga kita membentuk namanya Indonesia Trading House Australia supaya mempercepat perekonomian antara kedua negara. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ITHA itu begitu agreement desain bulan Juli, kita langsung membentuk ITHA ini bulan September 2020. Nah, di sini teman-teman bisa lihat the purpose of ITHA is to bridge cultural challenge and knowledge gaps. Jadi kita untuk mempercepat perekonomian antara Indonesia dan Australia dan tidak hanya commercial trading, tetapi juga dalam bidang investment sama services as well. Jadi ini yang teman-teman bisa baca di sini company ITHA profile ini kebetulan saya bikin dalam bahasa Inggris ini Pak Haris, saya mohon maaf Pak, ini karena saya bikin dalam bahasa Inggris. Tetapi teman-teman di sini yang Pak Haris bisa lihat bahwa moto ITA kita ini adalah di sini inovatif, trustworthy, dan unity. Itu yang 3 pilar yang kita pegang di dalam menjalankan ITHA ini. Bisa next slide-nya Pak Haris? Ya. Nah, ini tim-tim kita Indonesia Trading House Australia. Nah, kita punya chairman Pak Yongki di Kadinnya di Jakarta, dan saya kebetulan di sini sebagai managing director daripada ITA. Dan juga ada teman saya Pak David Wijaya sebagai external relation director, dan beliau ini posisinya di Brisbane. Dan kemudian juga ada teman saya juga Pak Andrew Wanandi, beliau memegang operation director dan base-nya di Sydney. Dan satu lagi ada sales director kita yaitu Bu Amelia Sosodirejo, ini posisinya di Adelaide. Dan kemudian juga ada Pak Chris Kosasi, kita punya finance director, base-nya di Sydney. Jadi kita ini ada 6 tim kita, dan kita lokasinya beda-beda nih Pak Haris. Jadi kita karena kita namanya di Sydney ya berarti ya Pak. Ya, betul. Jadi namanya kita Indonesia Trading House Australia. Jadi kita mencoba juga menggarap semua daerah-daerah Australia yang ada, yaitu kayak Brisbane sama Adelaide. Nah, ini tim-tim kita ini semua para diaspora, Pak. Diaspora Indonesia. Jadi kita mengaktifkan diaspora Indonesia yang ada. Di mana tim-tim kita ini berjuang untuk Indonesia juga, Pak, untuk memajukan perekonomian Indonesia. Dan tidak hanya itu juga, ya supaya ada bilateral, Pak, hubungan antara dua negara ini. Sehingga apa yang Pak Presiden menginginkan adanya hasil dari IASEPA itu bisa tercapai. Nah, mungkin next step-nya. Siap. Nah, jadi sebelum ke itu Pak Antonius. Ini berarti tadi memang yang pertama ya, milik Kadin di dunia, betul ya? Pilot project. Iya. Jadi ini adalah suatu inisiatif kerjasama antara Kadin Pusat sama diaspora yang di Australia, Pak. Ya, jadi kita in partnership with the Kadin in Indonesia, Pak Haris. Ya, jadi ini pertama di dunia ITHA Australia, dan Australia ini sebagai pilot project. Dan nanti kita bisa replikasi ke negara-negara lain. Sementara sebagai informasi, kita sudah ada di ITHA Singapura,
ada juga di ITH Filipina, dan juga ada juga di ITH di USA. Jadi dari di luar Australia kita sudah ada ya, kembali lagi Singapura, Filipina, dan USA. Kemarin kita juga ada berbicara. Kenapa saya angkat ini Pak Antonius, karena saya juga sedikit banyak tahu nih dengan ITH Singapura, dengan Pak Hadili, kami komunikasi cukup erat dengan Pak Yongki, dekat lah dengan beliau juga. Termasuk tambahan ada ITH Swiss Pak Antonius sedang di proses nih. Ini jadi luar biasa sekali dukungan Kadin terhadap ekspor produk Indonesia, dan dimulai dari Pak Antonius nih. Jadi ini kesuksesannya salah satunya dengan Pak Antonius nih. Jadi kita ingin tahu supaya nanti ITH yang lain pun, ini kan tadi disampaikan pilot project ya, bisa tahu nih servicesnya seperti apa, kemudian perkembangan sampai saat sini seperti apa, dan tentunya bagi kami yang di Indonesia, masyarakat kita bisa lebih paham, dan cara memanfaatkan ini bagaimana, Pak Antonius tentu juga bisa lebih detail menjelaskan. Silakan dilanjut. Oke. Jadi apa yang tadi Pak Haris bilang memang betul, nanti ITH Swiss juga lagi dibicarakan. Kemarin juga kita ada bicara sama salah satu calon juga kita yang di ITH Belgia, Pak. Oh, ada Belgia juga ya? Ada Belgia. Jadi kita ini memang benar, Pak. Tugas kita ini sebagai pilot project yang pertama di Australia. Dan mungkin sebagai informasi juga Pak Haris, bahwa ITH Australia ini tidak hanya Australia, Pak, tapi kita beyond Australia, karena kita berdekatan dengan Pacific country, yaitu jadi kayak Pacific country kayak New Caledonia, Fiji, Vanuatu, sama New Zealand, Pak. Jadi kita juga cover daerah tersebut. Nah, di mana ITH itu Australia itu service kita itu ada yang di bagian trade, Pak. Jadi di bagian trade itu kita ada export ready training. Nah, di sini kita ada membahas masalah introductory, intermediate, advanced. Jadi ini training ini yang kita mungkin seirama dengan inisiatif dari pemerintah juga untuk mendukung para UKM sama UMKM. Nah, di mana ini mereka ini mau mengekspor produk ke negara Australia juga. Nah, sebelum mereka mengekspor Australia, kita memberikan training ini Pak Hari, supaya tidak salah arah. Karena Australia ini boleh dibilang kan negara yang sangat ketat terhadap peraturan makanan dan minuman. Nah, dan di samping ini juga kita memberikan semacam market intelligence. Apa sih yang dibutuhkan Australia sekarang? Nah, karena kita punya tujuan itu, Pak Haris mungkin sama teman-teman sini ingin barang-barang Indonesia, makanan minuman go global. Betul, memang go global. Tapi kita mau produk mereka itu tidak hanya dikonsumsi oleh diaspora, tapi dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Nah, itulah baru kalau kita di tim ITH ini kita bilang that's the meaning of go global, Pak. Jadi produk kita ini diminatin juga dan dikonsumsi oleh masyarakat setempat dan tidak hanya masyarakat diaspora yang ada di Australia. Nah, bagaimana kita untuk mendapatkan go global tersebut? Ya, kita harus training nih, Pak Haris. Jadi training dia ini. Jadi mungkin Pak Haris pernah di ITPC Australia sini, Sydney, bahwa packaging itu sangat important. Labeling itu sangat important. Nah, peraturannya itu sangat important. Nah, kita di sini ada bilang introductory. Kita bilang, jadi market itu apa sih yang diharapkan dari Australia gitu loh. Market Australia bagaimana behaviornya. Jadi jangan sampai kita mengekspor yang mereka nggak butuh, Pak, sekarang. Berarti nggak mengenai sasaran. Pertanyaannya Pak Antonius, trainernya siapa nih? Kebetulan dalam ITH ini trainernya saya, Pak. Wah, ini luar biasa nih. Berarti ini sebagai informasi dulu kepada rekan-rekan sekalian, Pak Antonius ini kalau tadi sudah dibilang trainernya ya tepat sekali, karena beliau ini memang expertnya lah untuk makanan minuman. Sudah import berapa lama ya? 10 tahun lebih ya Pak Antonius ya? Ya, saya sudah kurang lebih 18 tahun, Pak. Wah, sudah hampir 20 tahun dan luar biasa ketika saya di sana, growth-nya kalau nggak salah cukup besar ya tiap tahun ya. Saya yakin tahun ini lebih besar lagi nih malah karena pandemi nih, Pak Antonius. Iya, betul, Pak. Kita dari ini mungkin di luar ITSA, saya sendiri ada usaha, Pak Haris mungkin tahu ya, importer saya namanya Sony Trading gitu, Pak ya. Nah,
di dalam Sony Trading ini saya sebagai pelaku bisnis dan saya juga yang training untuk masalah kurasi barang-barang apa segala Pak ya. Nah, jadi kita di sini ITIC itu memberikan training kepada UKM sama UKM supaya terarah Pak. Nah, disinilah kita nanti ada lagi training, selain itu ada lagi commercial trading Pak namanya. Ya. Nah, ada lagi commercial trading. Jadi kita intinya membina dan membimbing Pak Haris. Ya. Jadi membina itu kita mau bikin bagaimana sih labeling, bagaimana sih peraturan Australia, itu namanya kita membina Pak. Ya. Tapi kita juga membimbing UKM dalam hal bagaimana cara memasyarakat, deal sama buyer, bagaimana kita bimbing sampai dia punya produk itu terjual Pak. Sampai jualan berarti ya Pak Antonius ya? Ya. Jadi kita ini servisnya lengkap Pak. Lengkap itu dalam arti tidak hanya membina terus kita lepas Pak, tapi kita bimbing lagi Pak sehingga produk tersebut memang dapat disebarkan, didistribusi dan mendapatkan buyer yang tepat ya Pak ya. Nah sehingga apa yang tadi saya masukkan itu go global itu benar-benar tercapai gitu Pak. Ya betul. Dan ini karena trainernya adalah bayarnya langsung, saya rasa akan sangat tepat sekali. Berbeda dengan training yang banyak sekali ini Pak Antonius di Indonesia itu. Betul. Tapi mungkin sebagian hanya textbook saja ya, jadi hanya berdasarkan teori, belum pernah melihat secara praktek. Tetapi dengan adanya Pak Antonius, dengan adanya ITH ini, saya yakin teori dan praktek itu bisa dijelaskan lebih luas, lebih detail lagi, dan tadi disampaikan tidak hanya membimbing saja ya, tidak hanya edukasi saja, tapi bisa sampai jualan. Luar biasa. Betul Pak Haris. Nah, jadi di situ commercial trading juga kita melakukan Pak, gitu. Jadi at least one stop lah Pak. Jadi kita benar-benar bina dan bimbing. Ya, jadi itu sudah ada hasilnya Pak Haris, bahwa salah satu produk UMKM yang kita bawa under ITA ini sampai masuk ke supermarket di Australia. Jadi bukan supermarket Indonesia aja, tapi supermarket Australia yang kayak IGA, Woolworths, sama Coles gitu Pak ya. Gitu loh Pak Haris. Nah, jadi tidak next step aja, next lagi Pak kalau bisa. Siap, sebentar. Next, Mbak Yasmin, siap. Nah, jadi tidak hanya commercial trading yang kita lakukan di ITSA, tapi kita juga melakukan masalah investment, Pak. Nah, disinilah investment itu, ITSA itu ada beberapa, kita punya teman yang expert di dalam investment, ya tadi seperti saya bilang, ada Pak Andrew Wanandi, ada Pak David Wijaya, ada juga Ibu Amelia. Nah, di situ mereka ini benar-benar expert dalam hal investment. Investment ini artinya kita tidak hanya investor dari Australia ke Indonesia, tapi kita juga menjembatani antara investor dari Indonesia ke Australia juga. Nah, contohnya mungkin Pak Haris, ada misalnya investment perusahaan Indonesia yang mau mencari smelter atau mining yang ada for sale di Indonesia. Nah, kita menjembatani ini, Pak. Gitu loh. Nah, kita juga di sini kerjasama sama mungkin Katalis. Pak Haris tahu ya, Katalis ini adalah suatu badan yang dibentuk antara pemerintah Indonesia sama pemerintah Australia untuk kembali lagi mempercepat perekonomian kedua negara dengan adanya IASEPA ini. Nah, di samping kita ini, kita juga memberikan adanya Business Advisory Services. Nah, Business Advisory Services ini kayak kita bisa berikan market platform, terus kita bisa bikin report market intelligence, apa gimana, gitu Pak ya. Jadi, kemudian kita juga bisa memberikan report masalah investment, apa segala Pak. Jadi kita ini ada semacam apa misalnya tadi market intelligence. Apa sih yang tadi yang kita bilang Pak dibutuhkan Australia? Bagaimana karakteristik dari market Australia? Gitu loh. Nah, jadi kita ada report di sini Pak. Kita bisa semacam services yang kita bisa tawarkan, gitu Pak. Ya. Nah, next lagi Pak. Next, siap, bentar. Oke, jadi tidak hanya trading ya, tetapi investasi juga betul. Fasilitasi oleh Iya, betul Pak. Jadi tidak hanya trading aja, tapi investment juga Pak. Dan jasa juga kita di sini ada Pak, misalnya jasa untuk tenaga kerja atau apa gimana, kita bisa juga Pak.
Dan belakangan juga kita ada tourism juga, gitu loh Pak, yang bisa menjembatanin. Jadi sekali lagi ITS itu not only for trading Pak, tetapi juga untuk the other investment gitu. Yang pentingnya bisnis yang gimana bisa diciptakan agar percepatan ekonomi Indonesia dan Australia bisa tercapai Pak. Itu intinya. Oke, siap. Sebentar. Oke, silakan. Nah, ini yang beberapa MOU yang telah kita dapat dari company sama Indonesian government yang telah kita capai Pak. Jadi collaboration Pak, sekali lagi kan tadi kan Pak Haris bilang tuh, kita nggak usah fighting Pak, kita lebih bagus let's collaborate gitu Pak. Dimana kita satu tujuan Pak, satu tujuan itu membangun Indonesia Pak, memajukan Indonesia. Nah itu let's collaborate. Masih merah putih ya? Iya Pak. Itu Pak. Jadi saya selalu ingat ada dulu Pak dubes saya namanya Pak Gustato Legowo. Yang membedakan saya sama yang mungkin diaspora lain, mungkin saya kebetulan sudah paspor warna biru Bu, warna biru. Jadi cuma warna Pak Haris, ya antara hijau sama biru nih. Iya. Nah, tetapi biarpun begitu di dalam hati kita tuh masih ada lambang burung Garuda Pak. Luar biasa. Jadi itulah kecintaan kita sama Indonesia sehingga kita bentuk ini untuk memajukan Indonesia dan selaras juga dengan inisiatif dari government, pemerintah seperti Pak Jokowi mau mensupport UKM, UMKM, let's work together, let's achieve apa yang Presiden kita mau Pak. Terus kemudian juga semacam lagi Presiden kita sudah mencanangkan adanya Indonesian Spice of the World. Nah, di sini kita ITH juga telah membangun sesuatu distribusi untuk bumbu-bumbu, Pak. Bumbu-bumbu. Dan kita sudah mengekspor bumbu ke Australia itu 2 ton Pak sebulan ke Australia untuk dipasarkan ke rumah makan. Sehingga rumah makan itu mempunyai suatu otentik khas dari Indonesia. Karena bumbu itu benar-benar adalah cita rasa Indonesia kan paling bagus Pak ya. Jadi ada mungkin Pak Haris pernah tinggal di sini, banyak restoran memakai bumbu dasar yang ada di Australia, di mana cita rasanya belum tentu khas kayak Indonesia. Itu loh Pak. Nah di sini juga kita kerjasama sama Pak William Wongso Pak. Jadi Pak William juga memberikan arahan apa gimana. Nah di sini Pak Haris bisa lihat bahwa ada beberapa company, ada Indo-OS, satu ruang. Nah satu ruang di sini mungkin Pak Haris bisa tahu bahwa itu adalah suatu platform yang ada kita siapkan di Adelaide. Yang dimana dibawa pimpinan Ibu Melia. Nah, satu ruang ini adalah satu platform yang online sama offline, Pak. Jadi para UKM, apa UMKM, kalau masuk ke satu ruang member, nanti bisa pamerin produknya, Pak, karena mereka punya display. Nah, itu offline itu, Pak. Ya, selain offline, punya online juga, Pak. Itu tapi base-nya kita sementara lagi, Pak, pilot project-nya itu kita di Adelaide, gitu loh. Nah, nanti kalau pilot project-nya kita bagus itu Pak, platform satu ruang, nah kita akan regenerate lagi, mungkin ada di Sydney, ada di Melbourne, gitu Pak. Jadi tujuannya kita kalau bisa semua Australia lebih bagus Pak, sehingga produk-produk Indonesia ini bisa lebih berjaya lah Pak, gitu loh Pak. Ya, next Pak. Siap. Nah, ini adalah bukan salah satu sih, beberapa project yang kita telah lakukan. ITSA dengan beberapa klien kita Pak. Jadi kayak nomor 1 Bapak lihat 2020 ini Pak Antonius. Ya, sejak tahun 2020 gitu Pak. Nah, ini ada beberapa kayak tadi saya bilang Pak Haris bahwa ada juga beberapa investor yang mau mencari mining di Indonesia. Nah, kita fasilitasi dengan Kementerian ESDM. Mereka menawarkan beberapa smelter yang mau dijual dan kita invite investor Australia lihat the opportunity, dan kita juga ada bekerja sama dengan beberapa bank Pak, seperti Bank Indonesia, ada lagi Bank BNI ya Pak ya, di mana mereka itu banyak mau membina UKM juga. Nah disitulah kita memberikan suatu training ke mereka Pak, supaya binaan tadi itu yang disupport oleh
bank itu bisa ada hasilnya lagi kembali Pak. Itu loh Pak Haris. Dan juga kita ada sama BPOM, Pak. BPOM, di mana kita memberikan suatu webinar juga ke BPOM, apa sih peraturan dari Biosecurity Australia, apa sih peraturan dari Food Authority yang di Australia ini, sehingga terjadi sinergi, sehingga apa yang tidak diboleh masukkan tidak dilanggar gitu loh Pak Haris. Betul. Ya. Nah, selain itu juga mungkin Pak Haris tahu bahwa sekarang kan zamannya ada battery. Nah, kita ada fasilitasi Australian investor, Fukato Technology, apa segala, dan juga fasilitasi Australian investor dan water treatment technology company for project in Indonesia. Jadi sekali lagi Pak, is both riding services yang kita tawarin ya. Nah, kita juga ada tawarin healthcare system gitu, dan kemudian ada medical waste technology as well, gitu Pak. Nah, jadi sekali lagi intinya banyak sekali Pak, tidak hanya trading tapi investment juga nih. Nah, dengan harapan begini kan terjadi keseimbangan antara perdagangan Indonesia sama Australia. Next-nya Pak. Oke. Nah, ini salah satu yang kita galeri foto project-nya Pak. Jadi pada yang sebelah kiri Bapak lihat kita pada waktu itu sama Bank Indonesia, terus kemudian juga sama mining yang kita tawarin. Jadi ada juga sama BPOM, terus ada juga di Indo Oz Festival, ada Bank Indonesia, apa segala. Nah ini ya kita punya webinar, karena pada waktu zaman dulu kan COVID ya Pak Haris ya, jadi kita nggak bisa offline gitu loh, jadi mau tidak mau semua online. Jadi ini yang kita terapin, jadi ITA itu sekali lagi buat Pak Haris sama teman-teman di sini, tujuannya kita ini mau mempercepat perekonomian antara Indonesia sama Australia. Karena ada pesan juga dari Jakarta, kebanyakan agreement sudah ditandatangani nih. Tapi hasilnya mana ini? Ya. Tidak ada hasilnya nih. Jadi itulah, jadi kita mau supaya membuktikan agreement yang sudah ditandatangani ada hasilnya Pak. Gitu loh. Nah itu yang semangat yang kita dapat di sini, dan kita membentuk ITSA, dan mudah-mudahan dengan adanya ini ya kita apa yang telah ditandatangani agreement ISA Pak ada hasilnya Pak Haris, gitu loh ya. Nah next Pak. Nah ini juga salah satu yang kita webinar juga, ada kita malah webinar sama UKM di Bali, ya, bagaimana mereka supaya bisa benar terarah dan kita bimbing, dan juga ada foto ekspor UKM yang kita bimbing juga full container load ke Australia Pak. Nah, terus juga ada Indo Oz Festival. Nah, Indo Oz Festival ini juga kebetulan Pak David yang pimpin di Brisbane. Nah, ini Indo Oz Festival ini membuka juga peluang untuk investment, trading bagi perusahaan Australia yang mau ke Indonesia atau perusahaan Indonesia yang mau ke Australia juga, Pak. Tiap tahun ya itu ya, Pak Antonius? Ya, betul. Nanti ini Indo Oz ini ada lagi bulan Agustus Pak di Brisbane. Okay. Ya. Next Pak. Nah ini juga pada kita ada kita kerjasama dengan ITC juga Pak, Indonesian Investment Pak Henry ya. Nah tidak hanya ITPC tapi juga ITC juga. Dan kembali lagi pada waktu kita launching satu ruang itu ada speaker dari Pak Sandiaga, Menteri Tourism kita Pak, gitu Pak. Next lagi Pak. Nah ini kalau misalnya teman-teman Pak Haris ingin mengetahui lebih lanjut apa sih Indonesia Trading House ini, bisa dilihat di kita punya website, dan kita ada Facebook juga, ada Instagram, dan ini ITA yang benar-benar kita kelola orang diaspora semua Pak, gitu Pak. Jadi benar-benar diaspora kita aktifkan Pak, gitu Pak Haris. Nah, sementara ITSA yang perkenalan begini Pak Haris, jadi yang saya bisa sampaikan, kalau misalnya Pak Haris ada pertanyaan atau teman-teman ada pertanyaan silakan, karena pas kebetulan ITSA ini adalah di bawah saya sebagai Managing Director, jadi semua arahan dari ITSA tentu kita juga koordinasi dengan Kadin di pusat Pak, itu Pak. Jadi banyak dengan adanya ITS ini kita benar-benar senang Pak, karena
kita sebagai perwakilan yang di Australia dan Kadinya yang di Indonesia, Pak. Jadi ada dua kaki, Pak, kita, Pak. Satu di Indonesia, satu di Australia. Baik, Itu baik. Pak Haris. Ya, Pak Antonius, ini tadi kontaknya ITHA Indonesia Trading House Australia bisa dilihat di screen dan Ibu sekalian. Jadi karena ini juga tayang di YouTube, Pak Antonius, jadi tentunya nanti yang tidak melihat secara langsung atau tidak mengikuti melalui Zoom bisa langsung kontak Pak Antonius atau kontak ITHA ya. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Siap. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Pak Antonius, tapi sebelum kita berdiskusi atau menjawabnya, kita lihat dulu yang akan lewat berikut ini. Ya. Selama ini jalan-jalan pedesaan masih banyak yang terdiri dari jalan-jalan tanah, sehingga dikala musim hujan sangat tidak layak untuk dilalui. Banyak petani, peternak kesulitan mendistribusikan hasil-hasil pertanian dan peternakan tersebut. Soil stabilizer ini menggunakan pada proses pembuatan jalan tanah. Caranya bagaimana? Jalan-jalan desa yang ada yang selama ini diberi timbunan setebal 20 cm, dicampur dengan semen sebanyak 15-20 kg per kubik, tambahkan dengan 1 kg soil stabilizer, di mix, diaduk, setelah padat dihamparkan, kemudian diberi air secukupnya. Gunakanlah body roller untuk memadatkannya, biarkan 1-2 hari, lindungi dari hujan, setelah itu bisa dimanfaatkan. Informasi lengkap hubungi 0877 200 6311 atau www.jbsoil.tvdesa.id. Pertashop. Keuntungan menjadi mitra Pertashop. Modal yang dibutuhkan sangat terjangkau. Kerjasama yang menguntungkan. Takaran dan kualitas standar produk Pertamina. Harga jual sama dengan SPBU Pertamina. Pertashop, investasi yang menjanjikan. Ya, Haji Abdul Hasan, Agus Supriyatna, Haji Aliuddin, Haji Imam Taufik, antara 400 sampai 500 liter. 300 liter per hari. 500 sampai 800 liter. Mencapai 900 sampai 1000 liter per hari. Tertarik berbisnis Pertashop? Hubungi. Halo, kami dari PT Langgeng Karya Teknik. Ada yang bisa dibantu? TV satelit KUBN tanpa iuran pertama di Indonesia. Google Sky hadir untuk menjadi alternatif hiburan dan informasi untuk keluarga Anda. Dengan hanya menggunakan parabola mini, Google Sky dapat disaksikan di seluruh penjuru tanah air. Digunakan oleh jutaan rumah tangga dan memiliki lebih dari 80 channel yang dapat dinikmati secara gratis. Nikmati beragam TV lokal dan nasional. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam ekspor. Kembali lagi di Export Talk yang menghadirkan ekspor di bidang ekspor dari dalam dan luar negeri. Acara ini bisa disaksikan melalui YouTube TV Desa, satelitnya juga bisa disaksikan dan juga melalui
aplikasi Export Indonesia yang bisa di-download langsung di aplikasi Android. Nah, kali ini kita kehadiran sahabat lama saya, Pak Antonius Auyang, yang selalu ketika saya di Australia, kalau saya ketemu beliau tuh oleh-olehnya makanan minuman Indonesia terus tuh. Jadi saya ketika di Australia nggak pernah kekurangan makanan minuman Indonesia nih oleh Pak Antonius nih. Nah, Pak Antonius, kita lanjut diskusi kita. Tadi saya sudah sampaikan bahwa acara ini bisa disaksikan melalui channel TV Desa. Kita ingin memberikan informasi ke seluruh masyarakat Indonesia mengenai ekspor, dan juga aplikasi saya nih bisa di-download juga di Android, Pak Antonius. Jadi tadi saya tertarik nih dengan Satu Ruang. Saya juga sempat lihat flyernya Pak Antonius, jadi pembicara juga tuh di podcastnya Satu Ruang. Jadi mungkin ke depan next kita bisa kolaborasi lanjut dengan Satu Ruang juga, Pak Antonius. Siap, Pak. Siap. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak Antonius. Saya bisa coba bacakan ya, Pak Antonius ya. Siap. Ini satu dulu nih, ini karena biasa ketika pelaku usaha di Indonesia yang pertama ditanya itu buyer. Padahal saya selalu sampaikan, untuk buyer itu butuh proses juga. Nanti jangan sampai ketika mendapatkan buyer, tetapi produk kita belum siap ya, Pak Antonius ya. Bayarnya nanti malah jadi lepas. Tetapi kita coba mendapatkan penjelasan langsung dari Pak Antonius, karena ini produknya ini dari Pak Darmanuel ya, atau ini nama perusahaannya, bertanya data buyer dari Australia. Produk mereka adalah kerajinan dari limbah jati, namanya wall panel untuk dinding. Nah, ini Pak Antonius bisa memberikan masukan kepada beliau mungkin mengenai hal ini. Silahkan Pak Antonius. Bisa Pak Haris. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau pasarin produknya di Australia, tentu kita dari ITSC ini akan bisa memberikan buyer ya. Tapi sebelum kita ke buyer, kita harus menguasai dulu Pak Haris. Produk tersebut apa itu. Jadi kita nggak langsung mencari buyer. Kita tentu ingin tahu dulu produknya apa. Kita kurasi Pak, benar kan? Karena kalau buyer Pak Antonius ini juga buyer ya. Ya betul Pak. Jadi kita langsung ketemu nih sebenarnya nih. Ya, jadi sebelum kita nawarkan ke buyer, kita harus menguasai masalah dulu Pak. Kita mau jualan nih kan Pak. Kita mau jualan kan, supaya nama kita juga supplier di Indonesia juga ya, kita harus tahu Pak Haris ya kan. Jadi intinya Pak Haris tahu bahwa sebelum kita jualan kita harus menguasai dulu produknya itu apa Pak Haris. Nah, dari situ kalau misalnya teman-teman ada, tolong di websitenya, kita ada website namanya www.indonesiaclearinghouse.com.au, atau bisa di kontak, ada loading di situ spesifikasinya ke website itu, nanti tentu akan kita jawab dan kita cari buyer di situ. Nah, di buyer sini ya tentu banyak sekali ya Pak Haris ya di Australia ini ya, tapi tentu kita nggak mau juga buyer yang cuma 1 kali 2 kali Pak. Kita mau ada sustainability-nya gitu Pak. Ya. Jadi ya kelanjutan. Nah, itu yang harapan dari kita Pak. Kita nggak mau semacam 1 kali 2 kali aja trading. Nah, kita mau sustainability-nya ada. Itu Pak Haris. Jadi tolong teman-teman yang ada mau yang tadi kayak wall panel itu kita bisa bantu, tapi kita harus tahu dulu spesifikasinya apa Pak Haris. Oke, jadi bisa semuanya ya, semua produk coba bisa dibantu. Pak, bisa Pak. Jadi kita furniture juga bisa Pak, pupuk juga bisa Pak, semua gitu Pak. Oke, ya ini karena tadi bicara pupuk nih Pak Antonius, langsung aja nih dia bertanya market brief untuk pupuk organik ya, organik NPK fertilizer di Aussie. Mohon juga bisa upload file ini untuk PDF market brief di website. Nah, ini apakah ada nih di websitenya ITH Australia terkait hal ini? Pak di website ya, oke, di websitenya ITH Australia tidak ada semacam spesifikasi apa segala Pak ya. Kembali lagi nanti kita bisa connecting sama diaspora kita yang ada di Melbourne. Kebetulan beliau itu expertnya dalam masalah pupuk Pak. Ya, jadi nanti teman-teman yang tadi mau pupuk silakan kasih kita spesifikasi apa sih produk apa yang kita bisa gitu loh. Karena kita pasti akan bisa mencari buyer karena kita menggunakan jaringan kita di sini Pak Haris ya, distribution network kita apa segala. Jadi
kita nggak bisa langsung bayar kasih ke Bapak Ibu karena kita nggak tahu nih produknya apa gitu loh. Nah, jadi kalau kita kasih referensi begini langsung nanti ternyata produk Bapak salah, nanti kita ternyata nggak bayarnya, waduh ini belum siap apa gimana. Nah, itu yang kita nggak mau, Pak. Gitu loh. Ya. Tambahan dari apa yang disampaikan Pak Antonius Aoyang, betul yang disampaikan beliau. Kami pun juga seperti itu ketika saya di Sydney, Pak Antonius, yang ditanya pertama langsung bayar. Padahal ketika memberikan bayar itu ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kita. Pertama, bayar itu ya mungkin sama lah di Indonesia juga ada kerahasiaan data ya, Pak Antonius ya. Kita harus pastikan dulu mereka mau di-share data tersebut ke pihak luar. Terus lebih utama juga kita ingin memberikan data detail ke buyer tersebut. Jangan sampai ternyata produknya tidak sesuai, terus kemudian tidak terjadi kontak bisnis selanjutnya. Jadi sampaikan Pak Antonius tadi, silahkan memberikan data detailnya melalui email ya atau melalui kontak di ITH. Kontak itu betul. Supaya nanti bisa memberikan masukan yang lebih detail, lebih spesifik, dan nanti bayarnya pun juga lebih jelas. Tidak hanya bayar yang mungkin tadi bahkan malah salah nih ketika kita kasihkan bayar, ternyata tadi contoh wall panel ternyata dia bukan wall panel tapi bayar produk lain. Itu salah satu tujuannya Bapak dan Ibu sekalian. Gitu. Siap. Terima kasih Pak Antonius. Sama-sama Pak. Pertanyaan perwakilan ITH di Indonesia ini mungkin ingin komunikasi lebih personal ya mungkin ya ketika di Indonesia ya. Apakah ada nih Pak Antonius? Nah, ITH itu sebenarnya ada mungkin bisa hubungin Kadin aja Pak ya Kadin di situ. Nah, kebetulan Kadin pun juga Pak Antonius. Nah, Kadin Pusat Pak Jakarta. Oh, Kadin Pusat. Oke, siap. Ya, Jakarta. Nah, ada chairman kita di situ Pak Yongki di situ. Nanti mungkin bisa dibantu gitu Pak sama Jakarta di situ Pak. Ya. Kan Pak Haris tahu ada Pak Yongki juga di Kadin Pusat. Siap. Betul. Teman-teman jangan salah, ini Kadin Pusat yang di Jakarta Pak ya, bukan yang di Kadinda apa segala gitu Pak. Baik. Ya Pak. Jadi memang betul karena ini adalah bagian dari Kadin Pusat. Tadi mungkin kalau di Kadin daerah, mungkin komunikasinya akan dilanjutkan juga ke Kadin Pusat. Pusat. Betul. Disampaikan Pak Antonius ada Pak Yongki di situ, nanti bisa komunikasi langsung dengan Pak Yongki atau saya bisa menjadi fasilitator juga Pak Antonius. Bisa. Nanti karena ada yang tanya kontaknya, kita juga tidak ingin terlalu mengganggu Pak Antonius di situ. Nanti boleh. Kami juga tadi kalau lewat Pak Antonius websitenya bisa secara langsung, ada Facebooknya juga, ada Instagramnya juga. Tapi kalau ingin dengan saya nih Bapak dan Ibu sekalian dari Ekspor Indonesia, silahkan download aplikasi kami. Di situ ada kontak us-nya juga. Nanti bisa kami bantu untuk komunikasi. Pak Antonius dan juga ke expert lain di seluruh dunia nih. Betul Pak. Betul Pak. Nah, jadi gitu Pak Haris, nanti kalau teman-teman kalian ada yang mau memperkenalkan produknya, silakan email ke kami. Tentu kami akan melihat gitu loh. Dan kalau kita melihat memang betul ada potensi, kita akan garap ya kembali lagi. Nah, kalau saya kebetulan kan di expertnya di makanan minuman ya, Pak Haris tahu ya. Nah, nanti ada teman saya juga di sini yang bisa membantu di luar makanan minuman gitu loh Pak. Ya, gitu Pak. Jadi kembali lagi kita bentuk ITH ini dari diaspora Pak semua. Jadi kita aktifkan diaspora. Kayak tadi saya bilang Pak Haris, ada teman saya yang diaspora khusus juga masalah pupuk di Melbourne Pak. Itu bisa kita konekin situ Pak. Siap. Luar biasa nih Pak Antonius. Jadi gitu, Pak. Sampaikan Pak Antonius, ini kan semuanya bisa semua produk kita fasilitasi ya. Kita bantu untuk ke Australia. Dan tidak hanya Australia, tadi disampaikan Pasifik juga, sudah ada New Zealand. Saya pernah juga ke New Caledonia, Pak Antonius. Gitu. Nah, ini kita Mungkin karena banyak juga yang ikut podcast ini, mengikuti channel kami ini, Pak Antonius, adalah eksportir awal, pemula. Jadi,
banyak yang bertanya, mungkin kalau disampaikan spesifik, kita bicara HS code yang lain-lain. Bahkan bagi mereka kadang-kadang nggak tahu HS code itu apa. Nah, kalau bagi Pak Antonius nih, bisa memberikan saran simple nggak karena pelaku import ya Pak Antonius ya, produk Indonesia, atau mungkin ekspor dari Indonesia sudah 18 tahun lebih tadi. Kalau tips dan trik dagang nih, untuk ekspor pemula itu apa kira-kira nih, untuk yang orang belum tahu tapi pengen mengembangkan produknya ke luar negeri, kira-kira apa sih yang harus mereka pahami dulu, Pak Antonius? Oke. Nah, itu yang kita di ITH Australia ini ada namanya tadi Pak Haris Export Ready Training. Nah, jadi yang ini nggak usah harus big company, small company aja Pak. Jadi kita supaya mengetahui apakah mereka ready untuk ekspor apa enggak Pak. Nah, di program kita ini ada namanya Export Ready Training Pak. Jadi contohnya ini Bapak misalnya tadi Pak Haris bilang, wah dia baru mulai apa gimana. Nah, sebenarnya di training ini itu sudah mencakup semua apa yang kita tawarkan Pak Haris. Jadi sebelum dia menjawab, oh saya mau ekspor, harus bertanya dulu dalam dirinya sendiri, are you ready to be exporter? Gitu Pak. Apakah kamu siap menjadi eksporter? Nah, siap menjadi eksporter itu dalam hati, misalnya kalau produk makanan minuman, apakah makanan tersebut sudah diregistrasi di PIRT ataupun punya BP POM apa segala, atau mempunyai surat izin berusaha untuk ekspor apa segala Pak. Jadi itu yang akan kita bina pertama Pak, apakah sudah ready dari segi pihak yang di Indonesianya Pak untuk ekspor. Nah kalau dia sudah ready, lanjut lagi ke berikutnya itu adalah apakah kamu sudah comply dengan standar negara yang dituju, gitu Pak Haris. Jadi contohnya nih, mau ekspor ke Australia. Nah, apakah kamu sudah sesuai dengan peraturan Australia? Nah, di mana peraturan Australia ini kan sangat keras, kembali lagi Pak Haris ya. Nah, kalau dia sudah bilang ready untuk ekspor, dan juga udah ready untuk comply with Australian standard, nah, kita bantu, kita bimbing supaya dia punya produk bisa kita pasarkan di Australia, Pak. Gitu, Pak. Jadi ada prosesnya semua, Pak. Nah, kita mengerti adanya proses itu sehingga adanya ITHC ini untuk menjembatanin, Pak. Gitu loh. Ikutilah program kita supaya lebih awal dan jalan yang benar, dan kita ini nanti tujuannya kita ini adalah supaya kembali lagi tadi Pak, go global itu benar-benar tidak hanya para diaspora aja yang mengkonsumsi makanan itu. Tetapi, nah saya kasih contoh Pak, ada UKM, UMKM. Bapak mungkin tahu keripik singkong. Iya. Semua teman-teman sini mungkin tahu keripik singkong. Tapi kalau kita jual keripik singkong yang rasa begitu aja ke masyarakat orang bule, mereka nggak mau Pak, mereka nggak kenal. Nah, terus kita di sini ITS ini berperan mencari market intelligence. Rasa apa sih yang mereka sukain, Pak? Rasa apa yang mereka curiosity untuk mencari? Dan apakah sudah ada di market? Nah, ternyata kalau keripik singkong itu belum ada, dan kita kasih rasa yang wasabi, Pak. Mungkin orang Indonesia nggak suka, Pak, wasabi. Iya. Betul. Tapi orang sini suka wasabi. Nah, itulah kita tailor dia punya rasanya bagaimana, sehingga begitu kita ekspor barang tersebut ke Australia, digemarin sama penduduk setempat, Pak. Nah, dan kita branded dengan packaging yang bagus, yang apa semua, Pak. Sekarang produk tersebut sudah dijual di Woolworths, Pak. Oh, sudah masuk supermarket ya, berarti ya. Nah, jadi itu yang kita harus, peranan itu yang kita harus cari, Pak. Jadi bukan boleh share mereknya nggak, Pak Antonius? Boleh, Pak. Boleh, nanti saya share, Pak. Oke. Ya. Nah, jadi itu salah satu contohnya, Pak. Gitu loh. Dan kemudian juga Bapak tahu kan kalau ada sambal Indonesia kan sangat terkenal gitu loh. Betul. Nah, jadi sambal ini terus kemudian kebanyakan kan sambal di Indonesia itu memakai palm oil, Pak. Ya kan. Nah, jadi kalau di Australia ada musim dingin nanti terputih-putih, Pak. Jadi kan bingung orang. Ini katanya apa? Nah, kita harus ganti. Nah, itulah bimbingan tadi, Pak, pembinaan sama membimbing, Pak. Nah, jadi mengenai sasaran langsung, Pak. Jadi kan ada orang bilang, oh saya ekspor, ya silakan ekspor. Tapi begitu sampai sini nggak kena sasaran, Pak. Gitu loh. Contoh jadi, ini, Pak. Waktu buang-buang biaya ya. Nah, itulah. Makanya kita semua ini streamline, Pak. Jadi kita ready-in semua, Pak. Begitu semua ready, kita tawarkan ke buyer, Pak. Jadi
kita streamline semua, buyer happy, wah ini barangnya ternyata sudah ready semua. Jadi let's make a deal gitu Pak. Nggak ding dong balik lagi gitu loh. Itu Pak. Ya itu yang saya sharing ke Pak Haris gitu loh. Nah contoh lagi Pak Haris tahu makanan minuman di sini kan Australia ini kan sangat banyak alergi kacang Pak, peanut ya. Jadi banyak UKM punya produk mau masuk ke Australia, ya bisa aja masuk ke Australia, nggak jadi masalah. Tapi harus sekali lagi sesuai dengan standar Australia. Di mana standar Australia tentu pasti akan dites kacangnya. Terus kemudian ada label yang benar, ada allergen warning-nya. Nah, itu yang mereka nggak tahu, Pak. Nah, kembali lagi tadi Pak Haris bilang bahwa banyak training-training di Indonesia, benar. Tapi nggak kena sasaran, Pak. Karena istilahnya mereka itu secara, bukannya saya mendiskreditkan Pak ya, tapi secara global maksudnya secara umum. Nah, Pak Haris sendiri tahu peraturan Australia itu kan berubah dalam waktu 6 bulan bisa berubah. Ya, betul. Apalagi kondisi saat ini ya, Pak Antonius. Ya. Nah, jadi contohnya sekarang nih Pak Haris, di Indonesia terjadi ada kasus namanya lumpy skin disease. Yang itu Indonesia sudah mendeklar ke WHO bahwa ada lumpy skin disease. Begitu dia mendeklar, langsung Australia tutup border untuk produk susu yang masuk dari Indonesia. Oke. Ya, jadi itulah peraturan-peraturan yang up to date dari government di sini, sehingga itu mungkin nggak di-aware sama yang ada di Indonesia. Nah, disinilah ITSA ada, jadi kita ada up to date regulation-nya, sama kita juga ada trainingnya Pak. Nah di training ini kita selalu up to date dengan new rule yang keluar Pak. Itu Pak Haris ya. Nah sekali lagi Pak Haris saya punya kata-kata ya, bina dan bimbing Pak. Pembinaan dan pembimbingan Pak. Jadi bina itu artinya kita benar-benarkan semua ready dan kita bimbing supaya dia bisa ketemu the right buyer dan adanya sustainability-nya Pak. Jadi continuity bisnisnya ada. Gitu Pak. Gitu. Nah, terus berarti pertanyaan selanjutnya nih Pak Antonius, daftarnya di mana nih? Karena tadi kan ada pembinaan dulu ya, terus kemudian pembimbingan. Ya. Mulainya kapan nih? Ini nanti akhirnya itu nih. Nah, jadi teman-teman yang mau ikut training kita, silahkan email ke di situ kembali lagi info@ita.com.au. Nanti kita gathering semua Pak. Kita gathering ini kenapa Pak Haris? Karena kita ingin tahu berapa yang untuk khusus makanan minuman atau ada lagi yang non food itu Pak. Jadi kita begitu number people-nya terpenuhin, kita adakan trainingnya Pak. Gitu loh. Oke, jadi semacam tailor made juga ya, kita sesuaikan dengan Iya. Jadi jangan sampai ada bapak ibu di sini yang jual furniture ikut ke makanan, nanti nggak nyambung Pak. Gitu loh Pak. Nah di sini kita tailor, jadi apa yang mau di teman-teman yang di sini gitu Pak. Siap. Nah misalnya kalau teman-teman ingin langsung mendaftar melalui website ya. Boleh Pak. Boleh Pak. Nah ini kita kembali lagi tadi saya bilang Pak Haris, ITSA itu tidak hanya Australia tapi ke negara Pasifik juga. Dan kita lagi punya proyek Pak, kita mau tembus kopi Indonesia masuk ke New Caledonia, gitu loh Pak. Nah, jadi kita mau, karena di negara Pasifik itu kebanyakan kopi kita Indonesia belum masuk Pak. Nah, inilah tugas ITSA untuk kita menjembatanin antara supplier yang di Indonesia sama buyer di New Caledonia untuk bisa saling sinkron, kolaborasi, dan akhirnya kopi Indonesia masuk ke sana Pak. Siap. Pak. Nah, sama juga Pak, kayak misalnya mereka bilang, Bapak tahu, mungkin Bapak Pak Haris sudah pernah ke New Caledonia ya? Pernah. Dan di sana bahasanya bukan bahasa Inggris loh ya Pak. Ya, bahasa Prancis. Bahasa Prancis dan bahasa Jawa. Ya. Nah, jadi kita lagi sekarang produk Indonesia sudah cukup mulai masuk banyak Pak. Nah, jadi yang produk tersebut dijual di Woodwood Pak, produk tersebut dijual juga di New Caledonia di Carrefour Pak. Nah, jadi sekali lagi Pak, simple cassava, tapi kita treat dengan rasa yang benar-benar orang suka, sehingga kembali lagi yang saya tadi bilang Pak Haris, go global itu tercapai Pak. Jadi bisa ada di Carrefour, bisa ada di Wood, apa segala. Jadi masyarakat setempat bisa merasakan Pak. Gitu Pak Haris. Nah kita lagi mencoba
mudah-mudahan bisa tembus air mineral, Pak. Bapak nggak nyangka kan air mineral kita nanti bisa tembus ke Kaledonia dari Indonesia. Nah, sementara ini menurut data kita dan partner kita di New Caledonia itu air mineral kayak kita di Indonesia namanya aqua apa gimana, Pak? Itu cuma didatangin dari Europe. Oke. Nah, mungkin Bapak tahu nih Caledonia kan negara perjanjian Prancis ya. Ya, betul. Nah, jadi yang sana itu cuma ada Evian. Bapak tahu Evian, jadi apa gitu loh ya, gitu loh. Nah, jadi ini yang kita lagi menerobos, Pak, sehingga presence dari produk Indonesia itu ada di New Caledonia di Pacific Country itu, Pak. Jadi dengan adanya barang, jadi keeksistensinya bangsa Indonesia ada dikenal di situ juga, Pak. Ya. Betul. Itu, Pak. Itu, Pak, dari saya, Pak Arif. Siap. Luar biasa nih, Pak Antonius. Jadi nggak terasa nih kita hampir 1 jam nih kita ngobrol. Pak Antonius sudah memberikan informasi mengenai ITH dan jelas pastinya memberikan motivasi kepada kita semua bahwa Indonesia kalau dikembangkan dengan baik sebenarnya bisa bersaing juga di pasar global ya. Betul Pak. Nah, makanya Pak Haris, ini mungkin sedikit tip dari saya Pak Haris ya. Karena saya tuh untuk membawa ITHA itu saya nggak mencari opportunity, Pak. Tapi saya meng-creating opportunity, Pak. Gitu loh. Jadi tentu Pak Haris tahu kan kalau pizza itu ada 8 slices, Pak. Kalau Bapak mencari opportunity, berarti Bapak bisa ke 9, ke 10. Gitu, Pak. Bapak punya porsi lama-lama makin kecil, Pak. Iya kan? Nah, ini kita creating new opportunity, Pak. Nah, jadi biar kita makan pizza itu sendiri dulu, Pak. Oke. Berarti akan ada pizza-pizza lagi yang lain ya, Pak? Iya, betul, Pak. Jadi creating opportunities, Pak. Creating opportunities. Luar biasa nih, Pak Antonius. Jadi sudah hampir 1 jam kita bicara panjang lebar. Banyak hal yang bisa kita kembangkan lebih lanjut, Pak Antonius. Tadi sudah saya sampaikan. Contoh 1 ruang. Nanti mungkin kita bisa kolaborasi setelah ini. Mengenai program ekspor tentunya. Untuk bagaimana produk Indonesia. Tidak hanya produk ya. Produk di investasi juga, pariwisata, supaya lebih terkenal di pasar global. Nah, kita juga ingin mendengar nih terakhir nih dari Pak Antonius, last statement dari Pak Antonius dari ITH Australia untuk kita semua, untuk ini komunitas kami ekspor Indonesia, TV Desa juga, tapi juga ke masyarakat di Indonesia, bagaimana kita bisa bersaing di pasar global. Mungkin Pak Antonius bisa memberikan tips dan trik sarannya untuk kita semua. Antonius, silakan. Oke, Pak. Nah, supaya teman-teman di sini yang supaya kayak tadi Pak Haris bilang go global, go export apa segala semua ya, tentu kita satu aja, kita mau memajukan Indonesia. Gitu, Pak. Nah, dari situ kita tidak boleh menyerah, Pak. Never give up. Nah, jadi jangan menyerah. Aduh, katakanlah Australia marketnya kecil, gini-gini. Nah, itu sebenarnya harus dipatahkan, Pak. Never give up, Pak. Dan satu lagi, Pak, selain never give up, be inovatif, Pak. Gitu loh. Be inovatif. Jangan mencari yang sudah yang ada, Pak. Inovatif. Creating new one. Termasuk creating opportunities ya, berarti ya? Yes. Ya, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak looking for opportunity, orang sudah punya opportunity dan looking for opportunity, nanti bersaing, Pak. Ya, nah, jadi zaman sekarang Pak ya, kalau Bapak tahu kan perang di Ukraina, perang di sini. Perang itu kan mereka menggunakan peluru, Pak. Nah, how to win the war sekarang ini dalam hal untuk bisnis, Pak ya. Kita harus perang dengan strategi, Pak. Nah, kita bukan perang dengan kita punya fund, bukan kita punya muscle apa segala, Pak. Tapi how we create our strategy. Ya, tadi saya bilang Pak Haris kan strategi kita harus tahu apa ini yang diminatin. Jadi begitu kita lempar ini produk di Australia, sudah langsung tahu Pak ada marketnya. Gitu loh. How the strategi yang harus kita bikin, Pak. Sama inovatif, Pak. Gitu loh. Nah, itu aja Pak dari saya. Don't never give up, be innovative and creating opportunity. Siap. Terima kasih Pak Antonius, luar biasa. Masukannya, pencerahannya selama 1 jam ini pada kita semua, kepada saya. Sama-sama, Pak. Kita bisa kolaborasi lebih lanjut bagaimana membawa produk Indonesia ke pasar melalui ITH Australia, salah satunya sebagai project. Kami berharap nih di Indonesia supaya
ITH Australia sukses, kemudian bisa ada ITH di negara-negara lain, karena kami dengan diaspora nih, Pak Antonius, diaspora itu ada the real ambassador. Saya selalu sampaikan itu ketika saya juga Sydney. Kami mungkin tadi hanya 3,5 tahun, maksimal mungkin 4 tahun kembali lagi di Indonesia. Tetapi Bapak, Pak Antonius, walaupun tadi sudah berubah menjadi biru ya, tetapi tetap darah merah putihnya mengalir dengan deras. Iya, Terima kasih kami ucapkan Pak Antonius atas supportnya kepada produk Indonesia, kepada Indonesia, dan juga pencerahannya selama 1 jam ini. Kita berharap bisa berkomunikasi lebih lanjut, dan tadi pesannya sudah disampaikan oleh Pak Antonius, tetap semangat, inovatif, dan creating opportunities. Sama seperti dengan tagline kami, tetap semangat dan salam ekspor. Kembali lagi dengan Export Talk minggu depan dengan tema dan expert yang berbeda. Terima kasih Pak Antonius, terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum.